Hey kid, don't ever let them get inside your head. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman bobotoh? Semoga kalian sehat selalu. Persib Bandung baru saja menahan imbang tim tamu yaitu Barito Putra. Di mana Persib Bandung sempat tertinggal lebih dahulu ya dari Barito. Kemudian di akhir babak kedua, menjelang berakhirnya babak kedua, Persib Bandung bisa menyamakan kedudukan menjadi 1-1 melalui aksi Gustavo Franca yang membuat bek dari Barito bunuh diri, teman-teman. Persib Bandung harus bersusah payah untuk bisa mengalahkan Barito Putra meskipun bermain di kandang sendiri dan disaksikan oleh ribuan bobotoh yang menyaksikan pertandingan Persib versus Barito. Nyatanya Persib Bandung kesulitan untuk mengalahkan Barito Putra dan juga hampir-hampiran kalah andai saja bek dari Barito tidak bunuh diri, teman-teman botoh. Namun terlepas dari hal tersebut, Persib Bandung memang terasa sekali kehilangan sosok seorang Ciro Alves ya. Jadi membuat permainan dari Persib itu agak sulit untuk menembus pertahanan Barito Putra karena tidak adanya Ciro Alves. Lalu bagaimanakah di BRI Liga 1 di musim selanjutnya? Karena seperti yang teman-teman ketahui bahwa Ciro Alves memang sudah resmi ya keluar dari Persib Bandung dan hanya akan bermain di sisa putaran BRI Liga 1 2024-2025 ini. Mungkin hanya menyisakan 2 pertandingan sisa lagi ya yang bisa dilakoni oleh Ciro Alves bersama Persib Bandung, melawan Persita Tangerang dan juga melawan Persis Solo laga terakhir. Nah, mungkin laga melawan Persis Solo akan menjadi pertandingan terakhir yang dimainkan Ciro Alves untuk membela Persib Bandung. Dan sudah terasa sekali ketika Ciro Alves mengalami kartu merah dan kemarin membuat Ciro Alves harus absen 1 pertandingan karena akumulasi kartu merah. Terlihat sekali permainan para punggawa Persib sedikit kebingungan, teman-teman ya, karena terus mengandalkan sisi yang diisi oleh Beckham Putra, teman-teman. Jadi cenderung bola dikasih ke Beckham Putra karena tidak adanya Ciro Alves di penyerangan sebelah kiri atau di sayap kiri Persib Bandung, teman-teman botoh. Dan juga terasa sekali ya tidak adanya striker murni itu susah untuk bisa menciptakan gol, meskipun Tyron Delpino suka muncul dari belakang dan muncul secara tiba-tiba ya karena dia kan second striker, teman-teman. Tyron Delpino juga sedikit kesulitan di laga semalam karena kurangnya support dan juga padatnya, dan banyak sekali pemain Barito Putra yang menumpuk di belakang, teman-teman. Bisa disebut parkir bis mungkin ya. Bahkan ada satu momen seharusnya Persib itu bisa unggul lebih dahulu ya, ketika Castanir mendapatkan umpan matang dari Rian Kurnia, bahkan kipernya pun sudah tidak ada, teman-teman. Tinggal memasukkan bola ke dalam gawang, namun nasi sudah menjadi bubur, bukan harinya Castanir juga, sehingga bola tersebut hanya melambung tinggi di atas gawang, teman-teman. Melambung tinggi, melambung jauh, terbang tinggi. Itu mungkin lagu yang cocok untuk Castanir, teman-teman ya. Terlepas dari hal tersebut, Persib masih memiliki 2 pertandingan sisa, dan bagaimanakah kiprah Persib Bandung mengarungi 2 laga sisa meskipun sudah dipastikan menjadi juara back to back champion di BRI Liga 1. Dan juga sangat menarik untuk disimak, teman-teman ya, bagaimanakah peremajaan yang nantinya akan dilakukan oleh Persib Bandung. Siapa sajakah yang nanti akan diberhentikan kontraknya, dan juga siapa sajakah nanti pemain yang akan masuk menggantikan para pemain yang meninggalkan Persib Bandung. Hanya sebentar lagi, beberapa pekan lagi mungkin ya, pasti rumor-rumor akan mencuat siapa yang masuk, siapa yang keluar. Namun hanya Ciro Alves yang sudah dipastikan out dari Persib Bandung untuk musim depan, teman-teman. Hanya baru 1 nama saja, belum diketahui siapa sajakah nantinya yang akan berhenti bekerja sama dengan Persib Bandung di BRI Liga 1 2025-2026 musim mendatang, teman-teman ya. Penampilan Beckham Putra di laga semalam begitu apik, begitu ciamik, teman-teman. Namun Beckham juga seperti kesulitan untuk memberi umpan ke area depan karena tidak adanya finishing atau tidak adanya target man di area depan. Bahkan Castanir pun seperti kesulitan untuk bisa mencetak gol, teman-teman ya.
hanya ada beberapa peluang yang dimiliki oleh Castanir tapi belum bisa dimaksimalkan teman-teman ya. Terlepas dari hal tersebut, seharusnya Castanir harus sudah bisa beradaptasi dengan permainan Persib Bandung karena dia sudah hampir setengah musim bersama Persib Bandung, seharusnya udah dapat chemistry, udah bisa menjadi ujung tombak yang bagus ya, menggantikan David da Silva dan juga menggantikan Ciro Alves. Namun sepertinya masih butuh adaptasi untuk seorang Castanir membela Persib Bandung, teman-teman Bobotoh. Ada kejadian aneh juga ya, dimana kepemimpinan wasit di laga semalam perlu diperdebatkan, perlu dipertanyakan. Namun apapun itu hasilnya kita hormati saja karena itu sudah menjadi keputusan sang pengadil lapangan. Teman-teman, kita sebagai yang menonton pertandingannya dan juga sebagai pecinta Liga 1 terutama Persib Bandung ya, sangat disayangkan terhadap kepemimpinan wasit yang sepertinya kurang bagus teman-teman ya, kurang bagus di dalam memimpin pertandingan antara Persib versus Barito. Bahkan VAR pun seperti tidak berguna ya. Ketika Edo Febriansyah mentekel langsung cek VAR, kartu merah, jebret, Edo out. Berarti Edo juga tidak akan memperkuat Persib ketika melawan Persita Tangerang nanti teman-teman. Kemudian Febri Haryadi yang baru sembuh dari cedera dimainkan di babak kedua menggantikan Beckham Putra. Ketika sedang penetrasi dan sedang ingin mencoba melewati satu pemain, Febri Haryadi dilanggar dari belakang, membuat dirinya terjatuh dan gugulitikan teman-teman Boto ya. Bahkan sampai membuat emosi dari seorang Hen Herdiana terpancing teman-teman ya. Jangankan Hen Herdiana, saya juga yang nonton terpancing banget teman-teman, apalagi itu pelanggarannya dari belakang ya. Dan menurut saya pribadi itu harusnya wasit wajib memberi kartu merah, apalagi pelanggaran keras dan juga dari belakang. Meskipun sudah dicek VAR, tapi apa boleh buat, wasit hanya memberikan kartu kuning. Yang ditakutkan adalah Febri baru pulih dari cedera kan, terus dimainkan. Nah udah ditekel aja, direngkas aja dari tukang teman-teman Bobotoh ya. Kumaha lamun si Febri karasa deui keur teh hayang hese menang cagernya. Sekarang dilanggar dari belakang dengan sangat keras oleh pemain Barito Putra. Tapi alhamdulillah tidak terjadi apa-apa kepada Febri Haryadi dan masih bisa melanjutkan pertandingan. Oke teman-teman Bobotoh, mungkin itu informasi yang bisa saya berikan kepada teman-teman Bobotoh. Mohon maaf bila ada salah kata, mohon maaf bila ada salah ucap. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Of everything you know that you could get, don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every